Guys, kalau seandainya kalian lagi nyari HP dengan harga 4 jutaan yang punya performa paling ngebut dan juga all-rounder yang sangat bagus, saran gua teman-teman wajib banget pertimbangin HP yang satu ini nih, yaitu Poco F6. Yes, gua tahu HP ini tuh emang udah dirilis kurang lebih sekitar 1 bulanan yang lalu, tapi menurut gua daya tariknya ini setelah 1 bulan, kayaknya Poco F6 ini tuh semakin menarik guys. Gue bisa bilang begini, karena kalau seandainya teman-teman search di Tokopedia, stoknya tuh masih lengkap dan nggak gaib sama sekali. Dan harganya pun kalau gue perhatiin, ini juga nggak di markup kayak smartphone Xiaomi atau Poco yang udah nih guys. Makanya sebelum video ini mulai, gue bakal kasih 2 jempol dulu untuk urusan distribusi produk dari Poco Indonesia ini. Sekalian juga di video kali ini gue bakal bahas full reviewnya nih guys. Kira-kira gimana rasanya pakai si Poco F6 ini. So, apakah dengan Snapdragon 8S Gen 3-nya ini udah menjamin kalau Poco F6 adalah yang terbaik di harga 4 jutaan? Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja gas video reviewnya dari awal sampai akhir ya. Dan langsung aja, check this out. Alright, mungkin pertama-tama untuk ngebuka video review ini kita bakal start dulu ngebahas HP ini dari sektor desainnya ya guys. Dimana kalau seandainya kita ngebahas soal desain dari Poco F6 ini, jujur gua tuh ada 2 kesan sama HP ini guys. Satu kesan yang positif, sama satu lagi kesan yang menurut gua kurang gitu baik. Kita mulai dulu dari yang positif-positif, kayak contohnya dari sektor layarnya yang ini udah keren banget dengan desain bezel-less di hampir semua sisinya. Yang dimana ini tuh bikin Poco F6 ini jadi kelihatan premium banget guys. Kalau seandainya teman-teman lihat dari sisi depannya, layarnya tuh kelihatan lega, bezel-less dan juga premium banget. Cuman kesan itu semua tuh berkurang guys setelah kita pegang HP ini dan kita lihat HP ini dari sisi belakang dan juga sampingnya. Gue bisa bilang gini karena Poco F6 tuh di bagian samping dan juga belakangnya lagi-lagi pakai material full plastik kayak Poco F5. Which is, ini tuh menurut gua adalah sebuah downgrade guys. Mengingat Poco F series di zaman dulu tuh materialnya minimal pakai backlash kaca di bagian belakangnya. Cuman ya nggak apa-apa, mungkin ini adalah cara Poco untuk menghemat harga dari Poco F6 ini. Cuman secara feel-nya sih untuk ngoperasin HP ini berasa ringan dan juga nggak bikin tangan pegel guys. Ini disebabkan karena bobotnya yang ringan dan juga ukurannya menurut gua cukup pas di ukuran tangan gua. Dimana secara layarnya sendiri HP ini tuh pakai layar dengan ukuran 6,67 inci nih guys, dengan panel AMOLED 120Hz yang punya resolusi Full HD+. Ini menurut gua adalah salah satu HP dengan harga 4 jutaan paling nyaman kalau ngomongin soal urusan layarnya. Dimana untuk pemakaian sehari-hari seperti swiping, scrolling, ataupun dipakai untuk nonton, menurut gua layarnya ini tuh berasa smooth dan juga tajam banget guys. Gue udah pakai HP ini untuk kebutuhan nonton ataupun streaming film. So far gue puas banget sama kualitas layarnya yang bright dan juga vivid. Ditambah lagi stereo speakernya ini menurut gue juga maknyus banget nih guys. Bassnya dapet dan clarity-nya pun juga bisa dibilang masih masuk kategori yang udah cukup bagus. Makanya jujur kalau kita ngomongin HP ini dari segi layar dan juga multimedianya, mungkin gue bakal kasih skornya di 9,5 dari 10. Karena menurut gua dari segi experience-nya Poco F6 ini tuh emang dari segi layar dan juga audionya ini tuh hampir mendekati perfect guys untuk sebuah smartphone under 5 jutaan. Nah, tapi sebenarnya menurut gua jadi daya tarik dari Poco F6 itu bukan dari segi layar ataupun dari segi audionya. Karena kalau kita ngomongin soal Poco F6 ini, menurut gua spesifikasi yang dibawa sama jeroannya ini tuh jauh lebih menarik nih guys. Nih, teman-teman dengar ya, HP itu dibekali sama Snapdragon 8S Gen 3 dengan RAM 12GB. Dan storage-nya pun kali ini juga dibekali sama storage yang startnya tuh udah gede guys, yaitu mulai dari 256GB. Nah, dengan kombinasi tersebut tuh Poco F6 bisa ngasilin skor benchmarking baik di Geekbench ataupun di AnTuTu dengan skor yang bagus banget. Dan ditambah lagi, gue ngerasa HyperOS di HP ini pun juga udah makin mateng guys. Makanya experience-nya pun menurut gue juga berasa smooth dan hampir nggak ada bug sama sekali.
Cuman palingan bloatware-nya aja nih yang menurut gua agak kebanyakan dan sering banget ngasih notifikasi yang nggak penting banget. Tapi balik lagi, yang namanya bloatware itu semua tuh bisa dihapus satu-satu dan notifikasinya juga bisa dinonaktifkan. Makanya pastiin dulu nih buat teman-teman yang udah beli Poco F6 buat matiin notifikasi dari bloatware tersebut kalau kalian nggak pengen keganggu sama notifikasinya. Nah, lanjut lagi ngomongin soal performanya, si Poco F6 ini juga udah gua pakai untuk berbagai kerjaan berat seperti ngedit video ataupun untuk multitasking. So far, menurut gua Poco F6 ini tuh kuat banget nih guys. Kayak contohnya, gua udah cobain Poco F6 ini untuk ngerender 4K di LumaFusion dan so far tuh HP ini bisa ngerender dengan lancar tanpa ada crash ataupun kendala sama sekali. Begitu juga untuk main Genshin Impact nih guys. Gua udah cobain Poco F6 ini buat ngelibas Genshin Impact selama sekitar 30 menit. Dan hasilnya Poco F6 ini tuh bisa ngelibas gameplay Genshin Impact dengan lancar banget guys. Di frame rate 55 sampai 60 fps tanpa adanya penurunan performa yang signifikan. Di sini dengan catatan untuk setelan boost mode-nya dan juga beberapa setelan lainnya tuh udah gue aktifin supaya performanya nggak ke throttling dan juga nggak ke limit. Makanya dari segi performa dan juga overall experience-nya gue bakal kasih skornya di 10 dari 10 nih guys. Karena emang Poco F6 ini adalah rajanya kalau kita ngomongin soal urusan performa. Nah, lanjut ngomongin soal experience baterai dan juga charging dari Poco F6 ini. Lagi-lagi gue dibikin salut sama performa baterai dan juga charging dari Poco F6 ini nih guys. Karena dengan baterainya yang 5000 mAh dan juga chargingnya yang bisa sampai 90 watt. Menurut gue Poco F6 ini lagi-lagi jadi salah satu yang terbaik nih guys. Untuk sebuah smartphone dengan harga 4 jutaan. Di sini gue tuh nggak pernah sama sekali yang namanya kehabisan baterai dalam waktu di bawah 1 hari. Dan dari segi SOT-nya pun juga menurut gue cakep banget guys. Yaitu bisa mencapai di angka 7 sampai 9 jam untuk pemakaian gue yang lumayan intens. Untuk ngecasnya pun juga menurut gue kenceng banget. Dari 0 sampai 100 teman-teman cuma butuh waktu sekitar 40 menitan aja. Cuman saran gue buat teman-teman supaya HP ini nggak keseringan overheat. Saran gue teman-teman bisa matiin yang boost charging speed-nya ya guys. Karena kalau seandainya teman-teman ngaktifin fitur boost charging speed ini, memang secara kecepatan chargingnya ini HP tuh bakal ngebut banget guys. Cuman kekurangannya HP ini tuh bakal jadi super panas. Tapi overall gue bakal kasih skor HP ini mungkin di 9 dari 10 untuk urusan baterai dan juga chargingnya. Soalnya jarang banget loh guys, di harga 4 jutaan ada brand HP yang ngasih performa maksimal tapi baterai dan juga chargingnya tuh dibikin mentok juga. Oke, jadi teman-teman dari tadi udah ngelihat seberapa bagusnya Poco F6 ini buat dipakai untuk sehari-hari ya guys. Gua bisa bilang HP ini tuh emang perfect banget untuk harga 4 jutaan. Tapi biar makin perfect lagi, kalau seandainya teman-teman lagi nyari screen protector terbaik untuk Poco F6 ini, saran gue teman-teman lirik anti gores yang ini aja nih guys, yaitu Phone-me Flex Glass. Yes, jadi bisa dibilang ini adalah screen protector yang jadi game changer banget di dunia per anti goresan. Soalnya si screen protector ini tuh punya sifat yang unik guys. Feel-nya tuh mirip kaca, tapi di satu sisi dia tuh punya sifat yang lentur dan juga nggak bisa pecah. Gue udah cobain di Poco F6 ini dan di banyak banget smartphone gue yang lain dan so far gue puas banget sama si screen protector ini. Apalagi Phone-me juga ada jaminan kalau mereka tuh pasti 100% presisi dan juga ada garansi pemasangan juga nih guys. Makanya buat teman-teman yang sering salah pasang anti gores ataupun teman-teman yang takut gak presisi, teman-teman tenang aja karena semua bakal diganti baru sama Phone-me Indonesia. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen cek review lengkapnya atau link pembeliannya, bisa langsung aja kunjungin link yang udah gua taruh nih guys. Langsung di kolom deskripsi. Nah, lanjut ke poin berikutnya yang menurut gua juga nggak kalah menarik dari Poco F6 ini, yaitu ngebahas sektor kameranya.
Dimana untuk setup kameranya sendiri, si Poco F6 ini tuh gue cukup salut guys. Karena HP ini tuh nggak dibekali sama kamera gimmick sama sekali. Di sini untuk setup kameranya sendiri, Poco F6 ini dibekali sama dua kamera aja, yaitu kamera utama 50 megapiksel dengan OIS dan juga kamera ultrawide 8 megapiksel. Dan untuk kamera depannya sendiri, di sini Poco F6 tuh dibekali sama kamera depan dengan resolusi 20 megapiksel nih guys. Gua udah coba untuk hasil-hasil fotonya dan teman-teman mungkin bisa langsung aja simak sampel-sampel fotonya yang udah gua lampirin di layar berikut. So far, gue bisa bilang untuk hasil fotonya sih Poco F6 ini bisa dibilang udah cakep banget guys. Meskipun emang kameranya ini bukanlah yang terbaik untuk smartphone dengan kelas mid-range, tapi at least hasil fotonya tuh menurut gue overall udah cukup tajam dan punya HDR yang luas nih guys. Menurut gue sih hasil foto dari HP ini kalau kita nggak compare sama HP-HP mid-range lainnya kayak Vivo V30 atau V30 Pro, HP ini tuh punya kamera yang udah cukup banget. Ditambah lagi foto bokehnya ini menurut gue juga udah cukup rapi nih guys. Dan dari segi skin tone-nya pun juga bisa dibilang udah cukup akurat. Makanya sih gue rasa untuk kebutuhan foto-foto Poco F6 ini tentu aja udah lebih dari cukup untuk sebuah smartphone mid-range. Karena nggak cuman di kondisi daylight aja nih guys, tapi di kondisi low light pun Poco F6 ini juga masih bisa keep up baik di kamera ultrawide ataupun di kamera utamanya. Yang gue suka di sini tuh baik dari segi detail, HDR dan juga exposure-nya kelihatan balance banget baik di kamera ultrawide ataupun di kamera utamanya. Meskipun emang kalau seandainya kita pixel peeping di kondisi low light baru mulai kelihatan nih guys, kelemahannya di mana hasil fotonya tuh jadi agak kurang gitu tajam. Nah, terus yang bikin gue salut, Poco F6 ini ternyata di sektor videografinya juga menurut gue juara banget. Dimana HP ini tuh jujur bikin gue salut banget nih guys. Karena ini adalah salah satu HP pertama yang bisa nge-record 4K 60fps dengan sangat stabil di rentang harga 4 jutaan aja. Jujur, waktu pertama kali gue lihat hasil video dari Poco F6 di 4K 60fps, gue tuh kaget banget karena hasil videonya menurut gue udah sangat-sangat bagus. Makanya untuk urusan kamera ini, baik urusan foto ataupun video, gue bakal kasih skornya 9 dari 10 guys. Karena emang menurut gue hasilnya tuh udah ciamik banget. So guys, ini adalah sampel recording dari kamera depannya Poco F6 ya guys. Dan untuk recordingnya sendiri, ini gue record di resolusi tertingginya nih, yaitu di 1080p 60fps. Nah, untuk hasilnya kurang lebih kayak begini. Menurut teman-teman, gimana nih untuk hasil rekaman videonya, stabilisasinya, dan juga untuk audionya. Teman-teman mungkin bisa nilai sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you. Oke, terus sekarang kita lanjut ke sektor terakhir, yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari si Poco F6 ini. Untuk harganya sendiri, teman-teman mungkin sekarang ini bisa cek langsung di marketplace online ya guys. Harganya tuh masih normal, yaitu di 4.899.000 untuk yang varian 256GB. Dan menurut gua, itu adalah varian yang paling good deal nih guys, buat teman-teman beli di tahun 2024. Jujur, menurut gua dengan harganya yang nggak nyampe di 5 jutaan, menurut gua HP itu menawarkan performa yang unbelievable banget. Even kalau seandainya HP ini di-compare sama HP mid-range lain yang punya harga 7 atau 8 jutaan, gue cukup pede guys. Karena F6 ini tuh menurut gue emang sebagus itu. Pairnya mungkin dari segi build quality-nya aja, HP ini tuh menurut gue nggak sebagus HP-HP lain dengan rentang harga yang sama. Tapi balik lagi guys, Poco itu tuh adalah smartphone yang ngedepanin sektor performa, jadinya gue cukup maklumin kalau seandainya Poco ngasih desain yang kayak begini. Terlepas dari itu, Poco F6 ini juga punya fitur-fitur pendukung lainnya seperti NFC dan juga IP rating yaitu IP64. Serta si IR Blaster juga masih tersedia di Poco F6 ini nih guys. Yang bikin HP ini jadi HP all-rounder yang punya fitur super lengkap. Makanya buat teman-teman yang lagi galau nyari HP dengan harga 4 jutaan, gak usah worry, langsung aja sikat si Poco F6 ini. Dan kalau seandainya teman-teman berminat buat beli si Poco F6 ini, link pembeliannya semuanya udah gua taruh juga nih, langsung di kolom deskripsi. Jadinya palingan segitu dulu aja video gua untuk full review dari si Poco F6 ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini dan merasa kebantu, bisa bantu gua untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ya. Gua Bang Jo pamit, dan kita jumpa lagi
di video selanjutnya. Bye-bye!